warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nafridul Naufal. NIM 2020 130 100. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Badrus Soleh. NIM 2020 117. Kami ingin mempresentasikan tugas makalah pengantar sosiologi yang berjudul Budaya Politik dalam Sistem Berbangsa dan Bernegara. Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Namun setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya politiknya, seperti antara masyarakat umum dan para elitnya. Seperti juga di Indonesia, menurut Benedict R.O.G. Anderson, kebudayaan Indonesia cenderung membagi secara tajam antara kelompok elit dan kelompok masyarakat. Budaya politik merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan kiri-kiri yang lebih khas. Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat negara, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah. Budaya politik. Pengertian budaya politik secara etimologis, istilah kebudayaan berasal dari bahasa antara lain kultur, yang berbahasa Inggris artinya budaya. Kolor dalam bahasa Latin artinya budaya, dan akhlak dalam bahasa Arab artinya peradaban atau budi. Menurut Konchandraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindak, dan hasil karya dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan cara belajar. Sedangkan menurut Muhatta, kebudayaan adalah ciptaan dari suatu bangsa. Menurut Zoetmulder, kebudayaan adalah perkembangan terpimpin oleh manusia budayawan dari kemungkinan-kemungkinan dan tenaga-tenaga alam, terutama alam manusia, sehingga merupakan satu kesatuan harmonis. Pengertian politik. Pada umumnya, istilah politik dapat diartikan dalam bermacam-macam kegiatan dalam satu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengertian budaya politik. 1. Sikap orientasi warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peran warga negara di dalam sistem itu. 2. Sistem dan orientasi warga suatu negara terhadap kehidupan pemerintahan negara dan politiknya. 3. Satu konsep yang terdiri dari sikap, keyakinan, nilai-nilai, dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat, termasuk pola-pola dan kecenderungannya. Manusia sebagai insan politik. Hakikat manusia sebagai makhluk sosial, setiap manusia mempunyai hasrat untuk hidup bersama hingga muncul kelompok-kelompok. Timbulnya kelompok-kelompok tersebut disebabkan oleh dua sifat manusia yang bertentangan satu sama lain. Di masa modern ini, hampir saja dipastikan bahwa tidak seorang pun dapat melepaskan diri dari pengaruh politik. Seorang dapat saja mengalami dampak dari berbagai bentuk dan tahapan proses politik. Hubungan manusia dengan politik. Secara etimologis, politik berasal dari kata polis yang berarti negara kota, yaitu satu kelompok manusia yang terorganisir yang menempati suatu wilayah tertentu sebagai tempat tinggal bersama untuk mewujudkan kesejahteraan. Politik juga diartikan sebagai seni dan ilmu pengetahuan yang mengandung pengertian adanya hubungan dan kerjasama yang meliputi hubungan antar individu dengan yang lainnya, hubungan individu atau kelompok individu dengan negara, dan hubungan negara dengan negara. Suasana politik suatu negara. Suasana kehidupan politik suatu negara dapat dibedakan menjadi dua bagian. Pertama,
suasana kehidupan politik pemerintahan yang berkaitan dengan kehidupan lembaga-lembaga negara, fungsi dan wewenang serta hubungan kewenangan antar lembaga negara yang ada. Kedua, suasana kehidupan politik rakyat yang berkaitan dengan pengelompokan warga negara atau anggota masyarakat ke dalam berbagai macam golongan yang biasanya disebut sebagai kekuatan sosial politik. Pendidikan politik. Pengabaian memberikan batasan pendidikan politik sebagai suatu masyarakat mentransfer kultur politiknya dari generasi ke generasi. Kultur politik adalah keseluruhan paduan dari nilai keyakinan, empirik, dan lambang-lambang ekspresif. B. Budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Satu, masyarakat politik. Definisi negara. Berbicara soal politik sebenarnya juga membahas masalah negara. Negara timbul karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia beraneka ragam yang menyebabkan mereka harus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kerjasama itu timbul karena setiap orang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri-sendiri. Karena itu sesuai dengan kecakapan mereka masing-masing, setiap orang mempunyai tugas sendiri dan bekerja sama untuk memenuhi kepentingan mereka. B. Sifat-sifat negara. Menurut Maryam Budiarjo, pada umumnya setiap negara mempunyai 3 sifat, yaitu memaksa, monopoli, dan mencangkup semua. 1. Sikap memaksa, maksudnya agar peraturan-peraturan perundang-undangan ditaati dalam rangka mewujudkan ketertiban masyarakat sehingga negara memiliki sifat memaksa. 2. Sifat monopoli, maksudnya negara berhak memonopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. 3. Sifat mencakup semua, maksudnya semua peraturan perundang-undangan disusun dan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. C. Tatanan kehidupan masyarakat politik. Dalam perkembangannya, kehidupan masyarakat selalu mengalami perubahan-perubahan baik positif maupun negatif. Hal itu disebabkan manusia sebagai anggota dari masyarakat selalu berkembang secara dinamis yang memungkinkan terciptanya suatu kondisi tertentu yang diinginkan. Dalam upaya mencapai kondisi itu, tidak jarang diliputi suasana politik. Ada beberapa indikasi yang biasa dipakai oleh para ahli ilmu sosial untuk memenuhi intensitas pertentangan politik dalam satu masyarakat. A. Demonstrasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah orang yang dengan tidak menggunakan kekerasan untuk melakukan protes terhadap suatu rezim pemerintah, pejabat pemerintah, ideologi, kebijakan yang sedang dilaksanakan atau bahkan baru direncanakan. B. Kerusuhan. Kerusuhan adalah pada dasarnya sama dengan demonstrasi. Bedanya kerusuhan menggunakan kekerasan secara fisik yang biasanya diikuti pengerusakan barang-barang, pemukulan, atau bahkan pembunuhan. C. Serangan bersenjata, yakni suatu tindakan kekerasan yang dilakukan untuk kepentingan suatu kelompok tertentu dengan maksud melemahkan atau bahkan menghancurkan kekuasaan dari kelompok lain. D. Banyaknya jumlah kematian sebagai akibat dari kekerasan politik, misalnya penculikan dan pembunuhan dengan motif politik dan sebagainya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat ketahanan nasional di bidang politik, yaitu faktor umum dan khusus. Faktor umum merupakan faktor yang mempengaruhi terciptanya ketahanan nasional di bidang ideologi, ekonomi, sosial, dan pertahanan negara. Sedangkan faktor khusus yang menentukan tingkat ketahanan sosial di bidang politik meliputi sebagai berikut. 1. Adanya ideologi nasional yang dapat mewujudkan otoritas politik dan memiliki fleksibilitas yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan
tuntutan zaman. 2. Adanya pimpinan nasional yang kuat dan berwibawa. 3. Adanya pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien. 4. Adanya masyarakat yang mempunyai kesadaran politik, disiplin nasional, dan dinamika sosial yang tinggi, sehingga tumbuh motivasi dan aktivitas konstruktif yang membangkitkan partisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. A. Budaya politik para koin. Budaya politik para koin berlangsung dalam masyarakat tradisional di mana masyarakatnya masih sederhana dengan spesialisasi yang sangat kecil. B. Budaya politik wala. Budaya politik wala, anggota masyarakat mempunyai minat perhatian mungkin dalam kesadaran terhadap sistem keseluruhan, terutama dari segi output politik. 3. Budaya politik partisipan. Budaya politik partisipan ditandai oleh anggota masyarakat yang aktif dalam kehidupan politik. Seseorang dalam sendirinya menyadari setiap hak dan tanggung jawabnya. Budaya politik partisipan dalam pemahaman yang demikian tidak lain merupakan wujud dari pelaksanaannya budaya demokrasi dalam masyarakat, sebab budaya demokrasi member tekanan dalam pelaksanaan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Misalnya mengkritiki kebijakan pemerintah melalui opini di media massa. C. Pentingnya sosialisasi perkembangan budaya politik di Indonesia. Yang pertama, cara-cara berpolitik dalam masyarakat. Perkembangan demokrasi dewasa ini mempunyai dampak bagi kehidupan politik di Indonesia. Akan tetapi banyak hal yang harus dikaji ketika hubungan antara elit politik dan masa pendukungnya belakangan ini seolah sekedar hubungan antara anak dan bapak yang belum dijiwai oleh semangat demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, kehidupan politik dalam negara harus benar-benar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia dalam sistem politik. Negara harus mendasarkan pada tuntutan hak dasar kemanusiaan yang dalam istilah ilmu hukum dan kenegaraan disebut hak asasi manusia. Pembentukan, pemeliharaan, dan pengembangan partai politik pada dasarnya merupakan salah satu pencerminan hak warga negara untuk berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat. Dengan demikian, penataan kepartaian harus bertumpu pada kaidah-kaidah kedaulatan rakyat, yaitu memberikan kebebasan, kesetaraan, dan kebersamaan. 2. Penerapan budaya politik. Pelaksanaan budaya politik secara demokratis perlu dipahami oleh setiap warga negara Indonesia agar mampu mewujudkan cita-cita negara. Menurut Miriam Budiarjo, penerapan budaya politik dapat dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai berikut. Pertama, menyelesaikan perselisihan secara damai dan berlembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. 3. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. 4. 5. Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman. 6. Menjamin tegaknya keadilan. Sistem politik demokrasi Indonesia termasuk di dalamnya adalah
Pembangunan partai politik harus mengacu dan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman sikap dan perilaku berpolitik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. D. Tipe-tipe budaya politik. Menurut pendapat Gabriel Abraham Almond dan Sidney Verba, yang pertama, budaya politik parokial. Budaya politik parokial biasanya terdapat pada sistem politik tradisional dan sederhana dengan ciri khas spesialisasi masih sangat kecil. Dengan demikian, pelaku-pelaku politik belum memiliki kekhususan tugas. Selain itu, di Indonesia unsur-unsur budaya lokal masih sangat melekat pada masyarakat tradisional atau masyarakat pedalaman. Ciri-ciri budaya politik parokial adalah sebagai berikut. Yang pertama, budaya politik ini berlangsung dalam masyarakat yang masih tradisional dan sederhana. 2. Belum terlihat peran-peran politik yang khusus. Peran politik dilakukan serempak bersamaan dengan peran ekonomi, keagamaan, dan lain-lain. 3. Kesadaran anggota masyarakat akan adanya pusat kewenangan atau kekuasaan dalam masyarakat cenderung rendah. 4. Warga cenderung tidak menaruh minat terhadap objek-objek politik yang luas kecuali yang ada di sekitarnya. 5. Warga tidak banyak berharap atau tidak memiliki harapan-harapan tertentu dari sistem politik tempat ia berada. 5. Apatis. 6. Apatis. 7. Pengetahuan politik rendah. 8. Tidak tahu terhadap kehidupan politik. 8. Anggota masyarakat cenderung tidak menaruh minat terhadap objek politik yang luas. 9. Kesadaran anggota masyarakat adanya pusat kewenangan dan kekuasaan dalam masyarakat rendah. 10. Warga negara tidak terlalu dalam sistem politik. 11. Tidak bersifat khusus. 12. Lingkupnya sempit dan kecil tradisional. Contoh budaya politik parokial yakni masyarakat pada suku-suku pedalaman yang mana mereka belum mengenal betul siapa pemimpin negara mereka dan tidak ikut serta sama sekali dalam pemilu. 2. Budaya politik kaula atau subjek. Menurut Mokhtar Masud dan Colin McAndrews, budaya politik kaula atau subjek menunjuk pada orang-orang yang secara pasif patuh pada pejabat-pejabat pemerintah dan undang-undang tetapi tidak melibatkan diri dalam politik ataupun memberikan suara dan pemilihan. Budaya politik kaula atau subjek memiliki frekuensi yang tinggi terhadap sistem politiknya. Namun perhatian dan intensitas orientasi mereka terhadap aspek masukan dan partisipasinya dalam aspek keluaran sangat rendah. Masyarakat beranggapan bahwa dirinya adalah subjek yang tidak berdaya untuk memengaruhi atau mengubah sistem. Budaya politik kaula atau subjek yaitu budaya politik yang masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya, tetapi masih bersifat pasif. Dengan demikian, secara umum, mereka menerima segala keputusan dan kebijaksanaan yang diambil oleh pejabat yang berwenang dalam masyarakat. Ciri-ciri budaya politik subjek adalah sebagai berikut. Yang pertama, warga menyadari sepenuhnya akan otoritasi pemerintah. 2. Tidak banyak warga yang memberi masukan dan tuntutan kepada pemerintah, tetapi mereka cukup puas untuk menerima apa yang berasal dari pemerintah. 3. Warga bersikap menerima saja putusan yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak boleh dikoreksi, apalagi ditentang.
4. Sikap warga sebagai aktor politik adalah pasif. Artinya, warga tidak mampu membuat banyak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. 5. Warga menaruh kesadaran, minat, dan perhatian terhadap sistem politik pada umumnya, dan terutama terhadap objek politik output, sedangkan kesadarannya terhadap input dan kesadarannya sebagai aktor politik masih rendah. 6. Memiliki pengetahuan politik yang cukup. 7. Partisipasi politik minim. 8. Kesadaran politik rendah. 9. Kehidupan sudah baik. 9. Tingkat pendidikan relatif maju pemerintah sepenuhnya. 10. Warga negara menerima apa yang berasal dari pemerintah. 11. Warga negara kurang dapat mempengaruhi sistem politik. 12. Masyarakat secara pasif atau pejabat, pemerintah, dan undang-undang. Contoh budaya politik subjek atau kaula, yakni masyarakat Jawa atau keraton di Jogja, di mana rakyat sudah ada pemahaman dan kesadaran akan pentingnya berpartisipasi dalam politik, namun mereka tidak berdaya dan tidak kritis. 3. Budaya politik partisipan. Menurut pendapat Almond dan Verba tahun 1966, budaya politik partisipan adalah suatu bentuk budaya yang berprinsip bahwa anggota masyarakat diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem sebagai keseluruhan dan terhadap struktur dan proses politik serta administratif. Budaya politik partisipan yaitu budaya politik yang ditandai oleh kesadaran politik yang sangat tinggi. Budaya politik yang partisipasif adalah budaya politik yang demokratik dalam hal ini akan mendukung terbentuknya sebuah sistem politik yang demokratik dan stabil. Budaya politik yang demokratik ini menyangkut suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi, dan sejenisnya yang menopang terwujudnya partisipasi, kata Almond dan Verba. Dalam budaya politik partisipan ini, demokrasi dapat berkembang dengan baik. Hal ini dikarenakan terjadinya hubungan yang harmonis antara warga negara dan pemerintah yang ditunjuk oleh tingkat kompetensi politik. Ciri-ciri dari budaya politik partisipan adalah sebagai berikut. Yang pertama, warga menyadari akan hak dan tanggung jawabnya dan mampu mempergunakan hak itu serta menanggung kewajibannya. 2. Warga tidak menerima begitu saja keadaan, tunduk pada keadaan, berdisiplin, tetapi dapat menilai dengan penuh kesadaran semua objek politik, baik keseluruhan input, output, maupun posisinya dirinya sendiri. Anggota masyarakat sangat partisipatif terhadap semua objek politik, baik menerima maupun menolak suatu objek politik. Masyarakat menyadari bahwa ia adalah warga negara yang aktif dan berperan sebagai aktivis. Kehidupan politik. Yang kelima, kehidupan politik dianggap sebagai saran transaksi. Seperti halnya penjual dan pembeli. Warga dapat menerima berdasarkan kesadaran, tetapi juga mampu menolak berdasarkan penilaian sendiri. 6. Kesadaran berpolitik tinggi. 7. Kontrol politik aktif. 8. Warga terhadap masalah atau isu-isu mengenai kehidupan politik, masalah atau isu politik. 8. Warga menyadari adanya kewenangan atau kekuasaan pemerintah. 9. Warga memiliki kesadaran akan peran, hak, dan kewajiban dan tanggung jawab. 10. Warga mampu dan berani memberikan masukan, gagasan, tuntutan, kritik terhadap pemerintah. 10. Warga memiliki kesadaran untuk pada peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan tanpa perasaan tertekan.
Contoh budaya politik parokial yakni keaktifan masyarakat terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan politik seperti pemula, demonstrasi, dan lain-lain. Kesimpulan, sebagai bangsa yang berdaulat, kemampuan menjaga dan melindungi keseluruhan wilayah, negara, dan berbagai ancaman dan gangguan baik berasal dari dalam negara maupun dalam luar negeri tidak dapat dihindari lagi, termasuk kekuatan masyarakat di seluruh bidang kehidupan nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi. Yang pertama, budaya politik merupakan perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara. 2. Tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia ada 3 macam, yaitu budaya politik parokial, budaya politik kaula, dan budaya politik partisipan. 3. Budaya politik partisipan perlu disosialisasikan kepada segenap rakyat agar dapat berperan serta secara aktif. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa budaya politik sangat penting bagi masyarakat karena adanya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Saran: dalam berpolitik sebaiknya dilakukan menurut kaidah-kaidah dan aturan-aturan yang sesuai agar tercipta integrasi nasional. Karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, dan budaya. Sekian presentasi dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.